Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sebuah kisah yang menarik kita ulas di malam ini, yaitu hikmah kisah Bal'am bin Ba'urah, ya ulama yang bela penguasa zalim demi harta dunia. Bahkan kisah ini diambil di seputar kisah-kisah Bani Israel dari Qasasul Al-Quran atau kisah-kisah Al-Quran, dari penggalan ayat dalam Al-Quran surat Al-A'raf 175 sampai 177. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri membolehkan kita untuk mengisah kisah Bani Israel ini, dan tidak mengapa, karena Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'lu 'alaihim naba'alladzi atanahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan artinya, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia ikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Di ayat selanjutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatrukuhu yalhaz dzalika mathal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ayat terakhir, yaitu sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadzlimun. Sangat buruk perumpamaannya, atau sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu yang luas, termasuk di dalam mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu adalah Asma'ul Al-Azam. Jadi selain Asma'ul Azam, selain Asma'ul Husna, ada nama Asma'ul Al-Azam dan berbagai kelebihan lainnya, hingga setiap doanya selalu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Dalailul Khairat karya Imam Al-Jazuli, begitu bahwasanya para nabi dengan menggunakan asmaul Allah inilah maka selalu diijabah doanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
Jadi jamaah, saat Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang soleh lainnya, maka penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Biasanya begitu, jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang, terutama orang yang baik pasti, yang merasa terganggu dengan eksistensinya, yang akan memberikan resistensi dan perlawanan. Kan'aniyun pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan zalim, serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Maka dengan kedatangan orang-orang yang baik seperti Nabi Musa alaihissalam, tentunya eksistensi mereka pun akan terganggu. Apalagi misi kenabian sendiri di samping memurnikan tauhid juga senantiasa membela keadilan dan persamaan hak asasi manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah ulama mereka, jadi akhirnya mereka mendatangi Bal'am, meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya." Kata kaumnya Bal'am tadi. Dia berkata lagi, "Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Beliau menyadari. Apa yang dia sadari? Dia tahu kalau Nabi Musa AS adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa AS dan pengikutnya. Tetapi karena terus dibujuk dengan imbalan akan memberikan harta dan kedudukan pada akhirnya, itu pada akhirnya. Jadi Bal'am ini menolak, terus dirayu. Jalan satu-satunya yaitu adalah lewat istrinya. Akhirnya lewat istrinya lah ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Bal'am pun tak kuasa menolaknya, dan ia bergabung bersama penguasa zalim, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Nauzubillah min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi Bal'am ini dalam mempengaruhi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam ini adalah dengan cara mengirim wanita-wanita cantik dari kaumnya untuk menggoda kaum yang sedang eksodus melarikan diri ini. Tentu saja di tengah pelarian dan hausnya hasrat, akhirnya mereka tergoda untuk bermaksiat, bahkan sampai berbuat perbuatan yang senonoh, dan akhirnya kaum Bani Israel mendapat celaka dan siksa berupa wabah. Setelah Nabi Musa AS mengetahui bahwa ini semua akibat dari tipu daya Bal'am, maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencabut semua ilmu-ilmu yang ada pada diri Bal'am. Nah, disinilah Bal'am merasa kerugian karena kehilangan dunia dan akhirat. Akan tetapi ia bukannya bertobat, malah mengikuti hawa nafsunya.
Ia kemudian menarik keledainya menuju Gunung Husban namanya, di mana ia dapat melihat Nabi Musa AS dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya itu terus berjalan, belum sampai ke Gunung Husban, ini baru beberapa langkah, keledainya pun menderum, tidak mau bergerak. Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Karena apa? Sesungguhnya keledai ini melihat malaikat atau pasukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Jadi kebalik. Ini Bal'am ini yang tadinya mau mendoakan keburukan Nabi Musa, malah mendoakan keburukan kepada kaumnya yang tadi minta didoakan tadi. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya. Alah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa, sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi tadinya minta mendoakan Nabi Musa supaya hancur, itu malah kebalik mendoakan kebaikan-kebaikan pada Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi pasukannya si Bal'am tadi melihat atau melihat dan mendengar doanya yang terbalik tadi. Kaumnya pun langsung protes. Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Biasanya protesnya kayak keselnya kayak gitu kan. Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami. Akhirnya Bal'am menjawab, inilah yang tidak aku kuasai, ini sesuatu yang telah Allah tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat, tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Itu menurut Bal'am tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemukan Allah Subhanahu wa taala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Jadi diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan, dan orang yang membayarnya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itulah sepenggal kisah Bal'am. Apa yang harus kita petik dalam sejarah atau dalam kisah Bal'am ini? Kita selalu memohon sama Allah Subhanahu wa taala, semoga
Allah kuatkan iman dan Islam kita semua. Tetap di istiqomah di jalannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dengan tidak mudah tergoda dengan bujukan berupa nikmat semua duniawi, sehingga kita pun menderita kerugian dunia dan akhirat seperti yang dialami Bal'am tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, begitulah singkat kisah tadi Bal'am tadi. Sekali lagi mudah-mudahan kita, keluarga kita, turunan-turunan kita diselamatkan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.